Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Irfan Dwi Kurniawan dengan NIM 2205236088878 dari offering B3 13AB S1 Teknik Sipil dari Universitas Negeri Malang akan melakukan praktikum menggunakan Visual Basic 6.0 dengan studi kasus memecahkan akar-akar persamaan kuadrat. Baiklah, di sini saya akan langsung saja untuk mulai praktikumnya. Baik, yang pertama di sini kita bisa buka terlebih dahulu Visual Basic-nya. Jadi untuk tampilan awal dari Visual Basic itu sendiri, untuk yang pertama di sini ada beberapa opsi fitur pemrograman yang bisa digunakan di Visual Basic. Tapi karena untuk penyelesaian studi kasus yang akan kita kerjakan ini, kita akan menggunakan fitur standar X. Ini bisa kita klik dua kali atau kita pencet open aja. Nah, ini untuk tampilan awal dari eh, program Visual Basic di fitur yang standar X-nya. Jadi, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyeting terlebih dahulu posisi label, teks, dan komen yang akan kita gunakan dalam pembuatan program kita pada tampilan form layar kerja yang kita gunakan ini. Jadi di sini ada form 1. Nah, itu bisa kita susun fitur-fitur yang seperti komen, label, dan teks itu sesuai dengan spesifikasi ini. Ini adalah merupakan spesifikasi dari susunan properties yang akan kita buat pada form. Yang pertama di sini itu ada form 1 itu dengan spesifikasi name form ABC, kemudian captionnya program menghitung rumus ABC dengan font Tahoma 12 bold dengan ukuran 20.000 dikali 12.000. Nah, ini jadi kita bisa atur untuk formnya, ini namanya form 1. Ini bisa kita atur ukurannya di bagian bawah kanan. Ini ada bagian properties dari form itu. Untuk yang pertama, spesifikasi dari form itu name-nya. Dari sini name-nya bisa kita ubah sesuai dengan spesifikasi, yaitu form ABC. Ini bisa kita ubah. Kemudian ada captionnya juga kita bisa ikuti sesuai dengan spesifikasi. Kemudian di sini ada font yang akan kita gunakan, yaitu Tahoma 12 bold. Nah, di sini merupakan tampilan dari fitur penggantian font. Kita gunakan ukurannya 12. Ini bisa kita ubah. Kemudian yang terakhir untuk dari spesifikasi form ini yang perlu kita ubah adalah ukurannya dengan width kali height-nya itu 20.000 kali 12. Berarti width-nya itu kita gunakan 20.000 di sini. Input 20.000, kemudian height-nya kita gunakan 12.000. Ini bisa kita ubah. Nah, setelah itu tampilan formnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk bagian spesifikasi label, pertama kita bisa susun sesuai dengan arahan modul. Di sini susunannya seperti ini. Kita bisa susun dulu untuk labelnya. Kita susun terlebih dahulu saja secara acak, baru setelah itu bisa kita rapihkan. Kita susun secara acak terlebih dahulu. Setiap untuk menginput objek kontrol yang ingin kita input dalam form, itu kita harus setelah melakukan klik sekali dan setelah menggunakan fitur tersebut kita juga harus mengklik ulang untuk menggunakan fitur yang sama. Setelah itu kita input comment button pada bagian bawah. Nah, setelah seperti ini kita bisa
edit kembali properties yang akan kita gunakan sesuai dengan spesifikasi untuk label pertama. Di sini captionnya itu ya pada label satu itu nilai A. Di sini captionnya bisa kita ganti dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian fontnya sama atau font. Ini sudah otomatis ya. Jadi untuk penggunaan font itu pada saat kita mengedit font pada form itu sudah terotomatis semuanya tersetting font yang sama yang kita gunakan dalam form. Jadi yang kita perlu edit di sini adalah captionnya saja pada label. Kita ikuti spesifikasinya dan juga jangan lupa untuk ukurannya nanti kita sesuaikan lagi dengan spesifikasi yang diarahkan. Ini kita terlebih dahulu mengedit captionnya. Kita edit semuanya. Edit untuk bagian teksnya. Sini untuk teksnya itu posisi captionnya seharusnya kosong ya. Jadi nanti bisa kita delete aja posisi captionnya. Tapi yang terlebih dahulu kita ubah itu name-nya. Name-nya kita sesuaikan dengan spesifikasi keinginan dari modul. Setelah itu kita bisa lanjut untuk mengedit caption dan name pada di uh, properties comment. Yang pertama di sini comment satu itu bisa kita isi dengan CMD hitung. Yang pertama kita isi CMD hitung, kemudian untuk captionnya kita tulis dengan hitung. Sama halnya dengan CMD selesai, kita nanti juga terganti dengan CMD selesai, captionnya juga kita ganti dengan tulisan selesai. Nah, setelah itu baru kita beralih ke uh, edit ukuran setiap properties. Jadi kita sesuaikan ukuran setiap properties yang ada dengan spesifikasi seperti ini. Untuk labelnya itu semuanya seragam 1000 dikali 500. Kita bisa edit pada kolom properties. Tinggal kita klik sekali pada objek kontrol yang ingin kita edit, lalu di sana akan muncul beberapa opsi yang bisa kita edit dan kita ubah. Baik itu ukuran, font, warna, dan juga caption dan name.
Untuk teks kita lihat kembali spesifikasi yang diinginkan itu 1700 dikali 700 untuk teks 1 hingga teks 3. Kemudian untuk pada bagian teks 4 dan teks 5-nya itu 2500 dikali dengan 700. Teks 4 dan teks 5 kita edit untuk ukurannya. Kemudian terakhir untuk ukuran komen itu 3000 dikali dengan 700. Setelah itu kita bisa atur ulang kembali agar terlihat lebih terstruktur penyusunannya. Untuk bagian label, komen, teks bisa kita atur. Ini setelah kita susun ya pada bagian label, komen, dan teks. Setelah kita sesuaikan spesifikasi yang dibutuhkan, maka form kerja pada Visual Basic fitur standar teks itu kita sudah siap kita proses. Jadi pada studi kasus ini kita seperti yang saya jelaskan di awal, saya akan menganalisa dan juga melakukan praktikum terhadap pemecahan studi kasus dari pemecahan akar-akar kuadrat. Jadi yang pertama di sini kita bisa langsung untuk memasukkan kode program pada objek-objek terkontrol yang telah kita susun pada form layar kerja dengan kode sebagai berikut. Jadi untuk studi kasus yang pertama di sini kita akan memasukkan kode program sederhana pada private sub comment hitung dengan kode program sebagai berikut yang saya blok. Itu bisa kita copy saja. Lalu untuk memasukkan kode programnya kita bisa klik dua kali pada komen yang atau pada objek kontrol yang ingin kita input kode program, ataupun kita bisa menggunakan view code untuk melihat secara keseluruhan objek-objek terkontrol yang bisa kita input kode program. Kemudian kita copy ke bagian sini. Setelah itu pada CMD selesai kita masukkan kode unload me, kode program. Kita bisa lihat opsinya pada menu berikut. Ini tinggal kita copy saja. Kemudian kita tambahkan kode sebagai berikut yang saya blok pada bagian paling atas. Ini kita bisa buat sedikit spasi. Setelah itu pastikan semuanya tersusun dengan baik dan tidak ada kesalahan dalam penginputan kode program. Kita bisa silang. Setelah itu kita bisa mencoba program yang telah kita susun tadi dengan kode program yang telah kita input juga ke dalam beberapa objek terkontrol dengan variabel sebagai berikut. Untuk nilai A itu 1, B 4, kemudian C itu 2. Itu bisa kita jalankan terlebih dahulu program yang telah kita susun ini dengan cara menggunakan fitur start yang ada pada Visual Basic ataupun menekan tombol F5 pada keyboard. Jadi kita bisa menggunakan ini dengan tampilan seperti ini, ataupun kita juga bisa menggunakan tombol F5 pada keyboard. Itu eh, keduanya sama saja. Nah, ini bisa kita input, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita input dengan angka-angka yang tersedia pada modul untuk melakukan uji coba. Pertama untuk A itu 1,
B4, kemudian C-nya itu 2. Kemudian kita coba hitung. Maka pada bagian teks 4 dan juga teks 5 ini akan keluar nilai akar-akar persamaan kuadrat dari variabel ABC yang telah kita hitung tadi. Nah, di sini label di sini sebagai tanda keterangan. Teks ini melakukan hasil input perhitungan akar-akar kuadrat dari nilai variabel yang telah kita tentukan tadi. Kemudian untuk membalikan kepada menu form layar kerja tadi, kita bisa menggunakan N ataupun mengklik menu selesai atau komen selesai pada program yang kita buat. Kemudian setelah itu kita bisa coba lagi dengan variabel lainnya. Caranya sama seperti uji coba variabel yang pertama tadi. Kita hapus terlebih dahulu karena di sini saya masih ada tulisan teks, bisa kita hapus saja. Kemudian untuk variabel kedua di sini ada A sama dengan 0, kemudian B dan C-nya itu 4. Di sini kita coba 0, 4, 4, lalu kita coba. Maka di sini akan terjadi runtime error 6 dengan keterangan overflow, di mana biasanya ini terjadi karena kode program yang kita input tadi itu kita belum menyertakan elemen untuk elemen-elemennya yang nilainya itu lebih tinggi, sehingga maka akan terjadi semacam bug error di sini. Untuk melihat kode bugnya ataupun bagian mana yang sekiranya menjadi penyebab error dari kode program yang kita telah input, itu kita bisa menggunakan kode debug. Dan sini akan ada semacam garis kuning sebagai tanda bahwasanya pada lokasi inilah kode program itu mengalami error seperti itu. Kemudian kita coba lagi dengan variabel ketiga, yaitu A1, B2, dan juga C7. Kita coba lagi. Dan terjadi error dengan kode yang berbeda. Di sini runtime error 5 dengan keterangan invalid procedure call or argument. Berarti ada kesalahan argumen yang kita input pada kode program kita, sehingga variabel yang kita input ini tidak bisa diproses akar-akar perhitungan kuadratnya. Ini bisa kita end saja. Kita akan kembali pada menu layar kerja tadi. Kemudian untuk memecahkan masalah yang terjadi pada studi kasus kita yang pertama, kita bisa lanjut ke studi kasus 2 kita. Nah, di sini studi kasus 2 itu kita terlebih dahulu menambahkan yang namanya fitur text box dalam layar kerja program kita. Jadi menu text box ini kita tambahkan pada bagian bawah di bagian nilai X2 ya. Ini kita tidak ada tentu, tapi kurang lebih agar lebih terlihat rapi, kita bisa menggunakan ukuran yang saya gunakan di sini, terlihat pada layar. Kemudian untuk kodenya di sini kita akan menggunakan kode yang berbeda yang merupakan hasil pengembangan dari permasalahan yang terjadi pada studi kasus yang terjadi pada studi kasus pertama tadi. Karena kan terjadi error untuk variabel lainnya, sehingga ini kita kembangkan lagi kode programnya dengan kode program sebagai berikut. Tapi sebelum itu kita edit dulu text box-nya, kita jadikan teks keterangan, sehingga nanti ketika kita masukkan kode program itu akan secara langsung si komputer akan atau si programnya akan membaca dari fitur text box ini. Kita ubah namanya jadi teks, kemudian kita paste yang artinya teks keterangan. Kemudian untuk kode programnya kita input kembali pada komen hitung. Caranya sama, kita bisa copy dulu kodenya. Kemudian kita klik 2 kali pada komen hitung. Nah, kemudian kita delete kode yang kita gunakan awal yang menyebabkan bug error tadi. Kita copy. Lalu kita pastikan di sini tidak terjadi kesalahan penulisan karena itu akan membuat error baru ya nantinya. Karena kesalahan penulisan dalam kode pemrograman itu sangat fatal akibatnya. Ini merupakan flowchart dari langkah kerja tahap studi kasus 2 untuk penyelesaian dari masalah studi kasus 1 yang tadi kita lakukan. Nah, setelah itu di sini juga terdapat arahan untuk membuat frame, di mana frame itu juga ada disediakan dalam Visual Basic
Ini frame kita bisa lihat semua fitur yang kita ingin tambahkan dalam layar kerja itu terdapat pada bagian kiri. Untuk frame sendiri ini kita bisa arahkan kursor dan nanti itu akan keluar nama dari fiturnya. Jadi kita bisa mengetahui mana fitur frame, mana fitur label, mana fitur command button, dan mana fitur text. Itu bisa kita lihat semuanya. Kemudian untuk frame-nya kita bisa input ke dalam layar kerja form. Kita bisa kirim ke belakang. Kita tambahkan lagi. Kita kedepankan dulu agar tidak tertutup oleh frame-nya. Maaf, di sini sepertinya terjadi sebuah masalah ya. Semacam bug di mana ketika seharusnya ketika kita mencet fitur bring to front atau send to back, itu secara langsung maka objek terkontrol yang kita pilih itu dia akan langsung berada di depan dari objek terkontrol lainnya. Misalkan bring to front, maka dia akan langsung berada di bagian depan dari objek terkontrol lainnya. Namun sepertinya ini terdapat semacam kesalahan. Tapi pada dasarnya fitur frame ini kita gunakan untuk melakukan pengelompokan terhadap kolom-kolom yang telah kita buat. Jadi di sini nanti untuk namanya frame ini kita akan ubah di sini. Tapi hanya untuk menandakan bagian section-sectionnya saja. Jadi karena agar tidak menghalangi bagian label, saya terpaksa harus melakukan improvisasi dengan meletakkan frame pada bagian atas dan tidak meliputi kolom-kolom yang telah saya buat sebelumnya. Nah, untuk ketentuan namanya, nama dari frame-nya itu sendiri kita frame satu kita bisa masukkan harga ABC di sini. Kita klik dulu baru kita ubah name-nya. Kita ketik di sini masukkan harga ABC. Bentar ya. Frame satu masukkan harga ABC. Kemudian untuk frame 2 di sini ketentuannya adalah hasil perhitungan. Setelah itu kita bisa lihat di sini merupakan tampilan terakhir dari modul. Sebenarnya frame-nya seharusnya itu meliputi semua bagian kolom, tapi karena pada program saya ini terjadi bug, maka kita harus melakukan sedikit improvisasi. Sehingga tampilan akhirnya kurang lebih sama seperti ini, namun frame itu tidak meliputi semua bagian. Nah, setelah itu kita dapat uji coba kembali hasil dari pemrograman yang telah kita kembangkan pada programnya pada komen hitung sebelumnya. Nah, pada bagian ini kita bisa melakukan uji coba dengan nilai variabel yang berbeda ataupun sama saja ya. Kita bisa terserah sih sebenarnya memasukkan variabel apa, yang penting kita bisa menguji coba apakah program yang kita jalankan pada studi kasus 2 ini itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dari situ kita kan akan bisa mengetahui bagaimana apakah program ini dapat berjalan dengan baik, apakah ada error, kalaupun ada error, maka kita harus kembali memperbaikinya pada kode program yang telah kita input sebelumnya. Jadi nanti pada bagian ini itu akan saya input nilai variabel pada kolom A, B, dan C untuk mengetahui apakah program yang telah saya kembangkan menggunakan kode program yang tadi itu terjadi masalah atau tidak. Sehingga nanti dapat kita lihat. Dan kita lihat dari atau fungsi dari penambahan textbook ini itu apa. Jadi kita masukkan saja untuk nilainya. Ini saya masukkan di sini, saya pilih angka 11,
12, dan 14. Kita lihat apa yang terjadi. Maka di sini ketika saya melakukan proses perhitungan dengan menggunakan komen hitung, di sini pada teks keterangan itu muncul keterangan harga D lebih kecil daripada 0, kemudian untuk nilai X1 dan X2 merupakan bilangan imajiner, artinya bilangan yang tidak diketahui nilainya, sehingga tidak muncul pada kolom teks ini. Artinya nilai variabel yang kita hitung untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya ini tidak dapat ditentukan nilainya, atau bisa dikatakan bilangan hasil dari perhitungan akar-akar kuadratnya bersifat imajiner dan tidak diketahui nilainya. Nah, untuk menguji cobanya kita bisa menguji coba dengan nilai yang sekiranya bisa dihitung. Kita coba dengan bilangan 2, kemudian 24, dan juga 26. Kita lihat apakah bisa dihitung. Nah, ternyata ketika saya menginput nilai variabel yang saya input barusan, itu ternyata bisa. Dan terdapat keterangan harga akar-akar dapat dihitung dan langsung muncul pada kolom X1 dan X2-nya akar-akar dari variabel yang saya masukkan. Di sini nilai X1-nya senilai min 1,204, kemudian untuk nilai X2-nya ini min 10,79. Sehingga bisa dikatakan pada program yang telah kita input sebelumnya itu tidak ada kendala yang kita temui pada saat melakukan uji coba program ini. Kemudian setelah itu kita bisa langsung kembali pada menu berikutnya dengan mencet selesai, atau kembali dengan fitur N, sama saja. Kita kembali, ini saya belum save terlebih dahulu setiap programnya karena saya akan melakukan program ini hingga tahap akhir, sehingga ketika tahap akhir baru saya melakukan proses save project. Kita lanjut terlebih dahulu untuk tahap studi kasus 3. Nah, di sini untuk tahap studi kasus 3 pada modul dijelaskan bahwasanya di sini akan adanya penambahan menu editor untuk menu hitung dan juga menu selesai. Dan di sini untuk menambahkan fitur ini kita bisa pada program tools, di sini pada bagian paling atas Visual Basic itu kita klik. Nah, ini atau ada opsi menu editor, kita juga di sini terdapat tambahan keterangan, kita bisa memencet Ctrl I untuk membuka menu editor ini. Nah, untuk di menu editor ini, maka setelah kita klik itu akan muncul tampilan yang terdapat pada layar, yaitu terdapat caption dan name. Nah, yang akan kita isi itu hanya form caption dan name pada studi kasus ini dengan ketentuan sebagai berikut. Pada properties menu 1, caption dan name hitung dan MNU hitung. Kemudian untuk menu 2, caption dan name itu selesai dan MNU selesai. Jadi kita akan sesuaikan dengan spesifikasi yang diminta pada modul untuk menjalankan studi kasus 3, studi kasus ketiga ya. Kemudian ini kita bisa input hitung pada caption, kemudian untuk name-nya sendiri kita bisa input MNU hitung. Setelah itu kita next untuk melakukan pengisian pada form menu kedua. Kita input dengan selesai captionnya, kemudian untuk yang terakhir name-nya itu MNU selesai. Setelah itu bisa kita klik OK. Nah, ini sebenarnya kita untuk next insert ini, untuk kalau insert itu untuk menambahkan menu baru, form menu baru. Delete itu untuk menghapus menu form yang kita telah buat sebelumnya. Tapi karena ini yang kita butuhkan setelah selesai, dan setelah saya cek kembali ini sudah benar sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, maka kita bisa klik OK di sini. Nah, setelah itu sesuai arahan modul, maka kita harus menginput kode program pada MNU hitung di sini dengan kode program sebagai berikut. Ini kita bisa copy kode programnya, kita copy sama halnya dengan, tapi ini agak sedikit berbeda karena MNU hitung ini tidak tertampil di layar kerja. Kita bisa menggunakan view code di sini. Kalau kita cari menu hitung pada opsi, jadi kita bisa klik di sini, kita cari untuk memasukkan input kode program. Untuk menu hitung di sini, ini kan sudah muncul ketika kita klik menu hitung pada kolom ini, menu hitung, itu kita baru input kode programnya. Dan pastikan tidak ada kesalahan ketika kita menginput kode program. Dan makanya harus kita teliti kembali apakah ada kesalahan dalam penginputan program, karena itu tentunya akan berakibat fatal pada program yang kita jalankan bila terjadi kesalahan.
terlebih masalah typo, nah itu akan menjadi masalah nanti ketika kita program dijalankan. Ketika typo pun itu akan berakibat pada bug dan error. Kemudian untuk private shop menu selesai, ini kita bisa input unload me lagi. Kita bisa cari di sini menu selesai, kemudian kita input unload me. Nah ini sudah saya input pada menu menu hitung dan menu selesai dengan kode terprogram yang telah disediakan pada modul. Setelah itu kita bisa coba kembali, kita silang dulu, kita coba kembali menjalankan programnya. Kita lihat sekiranya ya apa yang terjadi pada studi kasus yang kita yang ketiga, atau bisa dikatakan studi kasus kita yang terakhir ini, apabila kita jalankan programnya. Di sini kita masukkan, kita coba masukkan 24, 25, dan 26. Kita hitung, dapat keterangan kembali bahwa asalnya harga akar-akar itu dapat dihitung. Kemudian kita coba lagi dengan variabel lainnya. Nah, ini terdapat keterangan bila mana variabel yang kita input itu tidak dapat terhitung oleh program, maka terdapat keterangan di bawahnya harga D lebih kecil daripada 0, dan kemudian untuk nilai X1 dan X2-nya itu bersifat imajiner. Nah, ini kita sudah selesai dengan praktikum hingga studi kasus yang terakhir, yakni studi kasus ketiga. Setelah itu kita dapat save project-nya. Kita klik selesai di sini. Kita bisa save pada menu file, kemudian kita bisa klik save project as. Kita bisa tulis di sini file name yang terserah sesuai dengan kebutuhan saja. Itu bisa langsung kita save di sini dengan formatnya itu langsung FM. Nah, untuk file name-nya nanti di sini kita bisa samakan saja. Form ABC praktikum misalkan. Nah, ini bisa langsung kita save. Nah, sekiranya sekian laporan dan juga pelaksanaan tinjauan studi kasus yang saya lakukan terhadap perhitungan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan Visual Basic 6.0. Sejatinya Visual Basic 6.0 ini digunakan untuk membuat berbagai program yang sangat berguna secara digital karena disertai dan dilengkapi dengan beberapa fitur, tapi untuk para penggunanya juga harus dilengkapi dengan beberapa pengetahuan dasar mengenai kode pemrograman, terlebih apabila ingin membuat sebuah program dengan spesifikasi yang lebih tinggi, karena program yang saya laksanakan tadi berdasarkan hasil praktikum dan arahan modul itu merupakan program sederhana dari penggunaan Visual Basic itu sendiri. Jadi sekiranya sekian video pengarahan studi kasus dan juga tinjauan studi kasus dari saya. Apabila ada kekurangan, hendaknya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.